warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, Bu Guru absen dulu ya. Rosa Angelina, Puspa Nur, Novidatun Nikmah, Torik Taufik. Baik, semuanya telah hadir. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita breaking dulu ya. Nih, kalau Bu Guru bilang siang, tepuknya sekali. Kalau Bu Guru bilang sore, tepuknya 2 kali. Kalau Bu Guru bilang malam, tepuknya 3 kali ya. Ayo, siang. Baik, kita sudah breaking untuk pembelajaran hari ini mengenai tentang kecemerlangan ilmuwan muslim pada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad sejak 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban Islam dengan dukungan para khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka lahirlah banyak ilmuwan dan para ulama yang besar sehingga karya-karyanya abadi sepanjang zamannya. Untuk mengenal lebih dekat para ilmuwan muslim tersebut, mari kita uraikan satu persatu. Biografi pertama adalah Ali ibnu Rabbani At-Tabari. At-Tabari berasal dari keluarga Syiah Yahudi terkenal di Maf dan pindah ke Tabaristan sehingga dikenal dengan At-Tabari. Ayahnya bernama Sahal bin Bishr adalah seorang pejabat negara yang berpendidikan tinggi dan sangat dihormati oleh masyarakat. At-Tabari dikenal sebagai seorang dokter. Ia juga menjadi ilmuwan yang menulis ensiklopedia yang bukunya berjudul Firdaus al-Hikmah. Nah, adapun keilmuan yang dimiliki oleh At-Tabari, yang pertama ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu filsafat, matematika, sastra, dan At-Tabari pun mahir dalam bahasa Syriah dan Yunani. Ilmuwan yang kedua yaitu Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang biasa kita kenal dengan nama Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada bulan Syafar 370 Hijriah di suatu kota di Bukhara. Usia 10 tahun, ia telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan juga sudah menghafal Al-Quran. Dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia, di mana penemuan ini disempurnakan oleh William Harvey. Adapun keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Sina adalah ilmu logika dan ilmu kedokteran. Ibnu Sina adalah ilmuwan produktif muslim yang menulis buku mencapai 200 buah. Karya-karya lain Ibnu Sina ada 10 buku. Salah satu karyanya adalah tentang psikologi seperti An-Najat. Ilmuwan ketiga adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang sering kita kenal dengan sebutan Ar-Razi. Ar-Razi berasal dari Persia, lahir di Rai pada tahun 865 Masehi di dunia Barat. Ar-Razi adalah murid dari At-Tabari. Beliau berguru kepada Al-Tabari. Adapun keilmuan yang dimilikinya yaitu mempelajari ilmu matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia.
Dari beberapa keilmuannya, ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu kedokteran dan ilmu filosof, sehingga ia menjadi seorang dokter dan menjadi filosof pada zamannya. Adapun beberapa karya yang ia miliki antara lain, karyanya yang sangat termasyhur yang sering dikenal dan sering dipelajari adalah Al-Hawi. Nah, tokoh ilmuwan keempat adalah Abu Yusuf Yakub bin Al-Sabah Al-Kindi yang sering biasa kita kenal dengan sebutan Al-Kindi. Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab yang besar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindi lahir di Kufah, ayahnya bernama Ibnu As-Sabah dan kakeknya bernama Asyad bin Qais. Al-Kindi sosok yang dikenal karena otaknya encer. 3 bahasa penting yang ia kuasai yaitu Yunani, Suryani, dan Arab dikuasainya. Ini merupakan suatu kelebihan yang jarang dimiliki orang lain pada era itu. Al-Kindi adalah filosof Muslim pertama karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat pada saat itu sampai abad ke-7 Masehi. Al-Kindi menguasai beragam ilmu pengetahuan, karyanya berjumlah kurang lebih 270 buah yang dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Tokoh ilmuwan muslim yang kelima adalah Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imanul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali yang sering kita kenal dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tusi di daerah Khurasan, wilayah Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya sangat terkenal dan ahli tasawuf yang sangat hebat. Pada masa kecilnya, ia sudah mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani, teman ayahnya sekaligus orang tua asli Al-Ghazali. Kemudian, ia belajar kepada Imam Abi Nazar al-Ismail di negeri Jurjan. Selanjutnya, Ghazali menulis banyak sekali kitab meliputi bidang ilmu yang sangat populer pada zamannya, diantaranya tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, falsafah, dan lain-lainnya. Beberapa yang sangat termasyhur dan banyak menjadi rujukan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia adalah yang pertama itu karyanya Ilma Ulum Ad-Din yang membahas ilmu-ilmu agama. Terus ada juga Tahafut Al-Falsafah yang menerangkan pendapat para filsu ditinjau dari segi agama. Adapun karyanya Al-Bashid tentang fikih. Al-Ghazali wafat di Tursiya, sebuah kota tempat kelahirannya, pada tahun 505 Hijriah atau 111 Masehi dalam usianya yang ke-55 tahun. Ilmuwan keenam adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Nama lengkapnya adalah Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Dia lebih dikenal dengan sebutan Maskawai. Tidak banyak dijelaskan tentang riwayat pendidikannya. Namun sejarawan Ahmad Amin menjelaskan bahwa pendidikan anak pada zaman Abbasiyah adalah bahwa pada umumnya anak-anak mulai menuntut ilmu pengetahuan dengan belajar membaca, menulis, mempelajari Al-Quran dari dasar, yaitu berbahasa Arab yang berbentuk nahu, serta membuat syair-syair. Ibnu Miskawai dikenal sebagai sejarawan besar yang kemasyhurannya melebihi
pendahulunya yaitu At-Tabari. Ia juga seorang dokter, penyair, dan ahli bahasa serta seorang filosof muslim yang mampu memadukan tradisi pemikiran Yunani dan Islam. Di samping juga ahli dalam filsafat Romawi, India, Arab, dan Persia. Selanjutnya yang menjadi perhatian terbesarnya adalah filsafat etika Islam. Ini terlihat pada banyak buku-buku dan karya-karyanya. Ilmuwan yang ketujuh adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Orang Barat mengenalnya dengan sebutan gelar Abu Musa Jabir bin Hayyan. Lahir di Kufa pada tahun 750 Masehi. Sumbangan terbesar Jabir dalam dunia ilmu pengetahuan adalah dalam bidang kimia. Keahliannya itu didapat dari seorang guru bernama Bamaki Vizir pada era pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Ia mengemban teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia sehingga dapat eksperimen dan direproduksikan kembali. Jabir menulis kitab-kitab penting bagi pengembangan ilmu kimia, antara lain kitabnya ada kitab As-Sabin, kitab Ar-Rahman, kitab kimia, kitab Al-Zia, Al-Zaki, dan kitab-kitab lainnya. Ilmuwan yang ke-8 atau ilmuwan yang terakhir adalah Al-Khawarizmi. Nama lengkap Al-Khawarizmi adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di dunia barat dikenal sebagai Al-Khawarizmi. Banyak pendapat mengenai kelahiran Al-Khawarizmi. Ada yang mengatakan kelahirannya itu sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Adapun sumber lainnya mengatakan hidup Al-Khawarizmi pada tahun 1945 Hijriah atau 780 Masehi, dan Al-Khawarizmi meninggal tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Nah, Al-Khawarizmi ilmuwan muslim yang berpengetahuan sangat luas, bukan hanya dalam bidang syariat tapi di dalam bidang filsafah, logika, aritmetika, geometri, musik, ilmuwan hitung, sejarah Islam, dan kimia, serta penulisan ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Dalam usia muda, Al-Khawarizmi bekerja di Bait al-Hikmah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Ia bekerja dalam sebuah observation matematika dan astronomi. Nah, beberapa karya yang menjadi sumbangan besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern diantaranya tentang hisab, aljab, wal muqbalat, contoh-contoh soal matematika. Adapun tentang ilmu perbintangan, astronomi, dan adapun karyanya tentang mengembangkan sistem nilai tempat desimal dengan angka 1 sampai 9 sebagai angka sekaligus mengisi nilai tempat dan angka 0 sebagai angka saja. Baik, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan mengenai kecemerlangan ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah, adapun tokoh-tokohnya yang sudah kita bahas bersama-sama dan kita telah uraikan bersama-sama siapa saja tokohnya, karyanya, dan keilmuannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Bu Guru cukupkan materi pembelajaran hari ini.
untuk tugas di rumah ialah mengerjakan buat sebuah rangkuman mengenai biografi para tokoh ilmuwan dinasti Abbasiyah, minimal 4 tokoh, dan diupload ke Google Classroom. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya tetap bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu semangat, dan juga jaga kesehatan di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.